Hai teman-teman, perkenalkan, saya Doni. Saya Rafael, biasa dipanggil Momon. Oke, kami berdua ingin memberikan satu hal yang terpenting buat teman-teman yang pastinya, yaitu mengenai bagaimana sih caranya membawakan sebuah mazmur yang baik. Tentunya pertanyaan itu mungkin ada di teman-teman semua, ada di benak atau dirasanya kayak kurang gimana gitu. Nah sekarang kebetulan ada temen sekaligus mentor sekaligus guru gitu ya, yang bisa memberikan satu experience, satu kiat-kiat yang kecil, yang sedikit ya, yang gampang diingat sama teman-teman semuanya. Oke, saya akan coba pancing sedikit dari mentor saya sedikit ya. Oke, sekarang Bro Momon, Ya. Sebenarnya Mazmur ini berisinya tentang apa sih? Mazmur tanggapan, namanya sudah tanggapan. Artinya Mazmur ini menanggapi sabda Tuhan. Jadi menanggapi bacaan Injil yang dibacakan pada saat sakramen Ekaristi biasanya, begitu. Oke. Berarti Mazmur ini kalau Ekaristi berkaitan sama Mazmur sesuai dengan tahun-tahun liturgi. Betul sekali. Jadi kalau kita menyanyikan sebuah Mazmur, kita juga harus terlebih dahulu membaca kitab suci atau bacaan Injil pada hari yang akan kita nyanyikan Mazmur itu. Misalnya pada saat Advent pertama kita mau menyanyikan Mazmurnya, kita harus tahu dulu kitab sucinya, kita baca dulu bacaan 1, bacaan kedua, dan bacaan Injil, sehingga kita mengetahui dengan jelas apa maksud dari Mazmur tanggapan tersebut, apa jenisnya Mazmur itu, sehingga kita dapat menyanyikannya dengan lebih baik. Mungkin juga itu misalnya Mazmur yang bersuasana gembira, pujian, syukur, agung, megah, sedih, atau merana, merintih, dan lain-lain sebagainya. Tunggu. Ya. Itu emang ada semua di bukunya? Ada semua. Semua ada Sudah rintihan, doa, segala macam. Ada. Wah, ternyata begitu dalam loh. Banyak di dalam Mazmurnya, cukup begitu banyak hal. Oke, terus sekarang kalau udah mengetahui tentang Mazmur seperti itu, langkah berikutnya apa sih? Ya, kemudian setelah kita mengetahui bacaannya, kita tahu ini jenisnya Mazmurnya apa, gembira atau sedih atau dan lain-lain ya. Kemudian kita coba baca. Kita baca, kemudian kita penggal dari dalam kalimat itu, kita penggal mana yang harus dikasih jeda supaya jangan terlalu panjang. Terus kemudian kita cari suku kata yang harus ditekan di suku kata tersebut. Biasanya kata-kata yang penting ya di situ yang menjadi subjeknya gitu. Oke, berarti simpel lagi. Ini banyak orang yang nggak ngerti bahwa lagu ini tuh sebenarnya ada ketukan, Gregorian, ataukah memang bentuknya seperti nyanyian kayak paduan suara kah, atau seperti apa, bisa dikasih jelas? Biasanya kalau di dalam Mazmur itu kan memang ciri khas Gregorian. Tapi kan kalau di ulangannya, refrennya itu udah jelas ada ditulis biramanya berapa per berapa. Tapi kalau ayatnya ya kita harus mendaraskannya seperti lagu Gregorian yang tidak punya birama, ketukan, tempo yang pasti gitu. Jadi kita nyanyikan aja secara mengalir dengan kata-kata yang jelas. Artikulasi itu penting sekali kalau kita menyanyikan Mazmur, supaya apa ya? Supaya umat bisa mendengar dengan baik dan jelas apa yang hendak kita sampaikan gitu. Oke, berarti kalau hendak disampaikan berarti di situ ada pemenggalan kalimat, di situ berarti ada kita bisa kayak bicara seperti itu, Ya. Seperti itu kan? Betul, ya. Oh oke. Jadi seperti kita berbicara tapi dikasih not gitu. Lektors kan kalau membacakan Alkitab kan dia tidak pakai not kan, dia baca. Nah kita anggap aja kita sebagai lektor atau lektris, tetapi dikasih not gitu. Berarti lebih susah dong. Yoi. Oke. Terakhir pertanyaan. Ini sebenarnya ada jangka usia nggak sih untuk menyanyikan ini? Apakah memang usia muda, harus nanti dulu, apa baru belajar Mazmur baru usia yang sudah cukup dewasa? Gimana? Yo, kalau soal umur, kalau menyanyikan Mazmur semua umur bisa, yang penting masih sehat yang pastinya. Nanti kalau nggak bisa naik ke altar kan susah. Iya. Kalau udah tertatih-tatih itu kan susah juga. Iya. Kalau di rumah atau misal lingkungan mungkin masih oke lah ya. Oke. Sekarang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman untuk
mencintai bagaimana bermazmur dengan baik? Saudara-saudara kita kasih. Kalau untuk mencintai Mazmur, ya kita harus mencintai dulu lagu Gregorian. Lagu Gregorian itu kan lagu liturgi di dalam gereja yang paling kuno ya, yang paling awal sekali. Kalau kita tidak suka dengan lagu Gregorian, pasti kita juga tidak akan suka menyanyi Mazmur pastinya sih. Karena lagu Mazmur rata-rata ya Gregorian dasarnya. Oh, oke. Jadi pertama adalah you harus suka, teman-teman harus suka dulu. Iya. Saya ibarat kata makan es krim, kita mau makan apa? Coklat. Kita rasain dulu coklatnya enak. Oh, baru kita beli gitu ya. Jadi sebelum teman-teman mau start, berarti teman-teman harus tahu bahwa yang pertama harus suka dulu Harus sama suka dulu. nyanyian. Betul. Berarti ya, suka dulu sama bernyanyi. Kedua, tahu bahwa dasarnya adalah Gregorian. Dengan tadi yang udah dijelaskan, ditekankan adalah seperti lektor tetapi dikasih not. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup jelas. Saya rasa terima kasih Bro Momon Sama-sama, atas Bro info-infonya. Oke, jadi teman-teman begitu cerita singkat obrol-obrol sama Bro Momon mengenai kupasan Mazmur Tanggapan. See you, saya Doni. Saya Rafael. Bye-bye, God bless you. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada